mulai, ayo. Selamat siang, Pak Yudi. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan presentasi kami. Ya, kelompok kami membahas tentang awal keterlibatan Jepang di Perang Asia Timur, Raya atau Pasifik. Next. Jadi bagian saya itu Rise of Japan Imperium ya. Jadi berlangsung dari tahun 1868 sampai tahun 1947. Next. Jadi Jepang itu semua diawali pada era Meiji, yang di mana era Meiji ini dari 1868 sampai 1912. Jadi yang mengawali era Meiji ini pada saat 3 Februari 1867 itu putra Mahkota Mutsuhito yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya Kaisar Kome. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. Ada juga Charter Oath yang berlangsung pada saat era Meiji ini, yang berlangsung pada tanggal 7 April 1868. Sumpah tersebut menguraikan tujuan utama dan tindakan yang harus diikuti selama masa pemerintahan Kaisar Meiji, menetapkan panggung hukum untuk modernisasi Jepang. Para pemimpin Meiji juga bertujuan untuk meningkatkan moral dan memenangkan dukungan keuangan bagi pemerintah baru. Next. Jadi di dalam era Meiji ini terdapat restorasi Meiji. Jadi pada restorasi Meiji ini, pada tahun 1871, Jepang mengirimkan misi Iwakura. Misi tersebut bertujuan untuk berkeliling dunia dan menegosiasikan kembali perjanjian yang tidak setara dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang telah dipaksa oleh Jepang selama Keshogunan Tokugawa. Ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem sosial dan ekonomi Barat. Jelang tahun 1890-an, Meiji telah berhasil membangun kerangka kerja kelembagaan modern yang akan mengubah Jepang menjadi ekonomi kapitalis yang maju. Juga tahun 1894, Jepang membangun sebuah kerajaan yang luas yang meliputi Taiwan, Korea, Manchuria, dan bagian-bagian dari Cina Utara. Jepang menganggap lingkup pengaruh ini sebagai kebutuhan politik dan ekonomi yang mencegah negara-negara asing mencekik Jepang dengan menghalangi aksesnya ke bahan baku dan jalur laut yang penting. Next. Ya. Setelah era Meiji, terdapat era Taisho yang berlangsung dari tahun 1912 sampai tahun 1926. Jadi Jepang itu di era Taisho itu memasuki Perang Dunia Pertama pada pihak sekutu pada tahun 1914. Jepang memanfaatkan peluang untuk mengganggu Jerman dengan Perang Eropa untuk memperluas lingkup pengaruhnya di Cina dan Pasifik. Jepang mendeklarasikan perangnya ini pada tanggal 23 Agustus 1914. Dan juga pada era Taisho ini, Kato Kome terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang yang melanjutkan demokratis yang telah didukung oleh orang-orang berpengaruh di sebelah kiri. Jadi, dia juga membuat RUU di mana pria yang berusia di atas 25 tahun hak untuk memilih, asalkan mereka telah tinggal di distrik pemilihan mereka selama setidaknya 1 tahun dan bukan tunawisma. Next. Jadi, Jepang juga mengikuti Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sampai 1945. Oke. Next. Jadi, perspektif Kristiani yang saya dapatkan pada topik saya ini, meskipun teknik-teknik yang dipakai oleh Jepang memang tidak berkenan di mata Tuhan, dia tetap harus belajar dari negara Jepang. Kita harus tidak takut akan perubahan dan kita harus berani berubah. Kalau Jepang tidak berani mengambil keputusan, maka Jepang pun tidak bisa menjadi negara sukses sekarang. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut akan perubahan, melainkan harus dapat beradaptasi, dan kita tidak perlu takut sebab Tuhan akan selalu menyertai kita. Seperti dari ayat yang saya ambil dari Yosua 1 ayat 9.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Thank you. Jadi saya akan menjelaskan tentang invasi Jepang ke Manchuria, China, dan Korea. Invasi Jepang ke Manchuria dimulai pada tanggal 19 September 1931 setelah insiden Mukden. Latar belakang peristiwa. Invasi ini dilatar belakangi oleh Great Depression yang mengakibatkan ekonomi di dunia hancur dan mengakibatkan pasar sutra di Jepang mengalami kebangkrutan. Kerugian itu menyebabkan banyak warga Jepang mengalami kelaparan dan kehilangan pekerjaan, sehingga Jepang memutuskan untuk menguasai negara lain demi memenuhi kebutuhan mereka dan memperoleh sumber daya alam yang mereka butuhkan. Jepang memilih untuk menguasai Manchuria karena di sana mereka mendapat skala yang mereka butuhkan. Insiden Mukden pada tanggal 18 September 1931 yang menjadi tanda dimulainya invasi ini. Saat itu militer Jepang merekayasa pengeboman jalur kereta api di dekat Mukden yang sekarang dikenal dengan nama Shenyang. Dampak peristiwanya adalah Jepang keluar dari LBB, merenggangi hubungan Jepang dengan negara Amerika dan Eropa. Invasi Jepang ke Manchuria ini menjadi awal pencetus invasi Jepang ke daerah lain di China. Invasi Jepang ke China atau Perang Tiongkok-Jepang kedua. Latar belakang peristiwa. Insiden jembatan Marco Polo yang merupakan pertempuran antara Republik Tiongkok dengan Kekaisaran Jepang menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang kedua atau invasi Jepang ke China. Insiden jembatan Marco Polo sendiri terjadi pada 7 Juli 1937. Waktu itu serdadu Jepang yang ditugaskan di jembatan bentrok dengan tentara China. Hal itu kemudian mengakibatkan perang besar-besaran. Selain itu, agresi Manchuria juga salah satu tanda dimulainya invasi Jepang terhadap China. Dampak peristiwanya adalah terjadinya perlombaan memenggal penduduk China di antara dua letnan Jepang usai pertempuran yang mengakibatkan banyak korban. Dampak kedua adalah pada saat pemerkosaan Nanking 13 Desember 1937 mengakibatkan 300.000 orang tewas terbunuh dalam 6 minggu. Selama invasi itu terdapat banyak orang yang kehilangan nyawa dan meninggal, bahkan terjadi pengungsian besar-besaran. Selain itu juga ada 42.000 orang di Nanking dibunuh dan sekitar 100.000 orang lainnya yang dibunuh di sekitar kota. Invasi Jepang ke Korea terjadi pada tahun 1910 sampai 1945. Latar belakang invasi ini dilatar belakangi oleh Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1894 sampai 1895. Perang tersebut terjadi antara Kekaisaran Jepang dengan dinasti Qing untuk menguasai Korea. Penyebab terjadinya perang ini adalah keinginan Jepang untuk menguasai Korea. Pada waktu itu kerajaan Korea sudah menjadi negara bawahan China. Tetapi restorasi Meiji pada tahun 1868 mengakibatkan Jepang mengalami modernisasi dan ingin menguasai negara lain untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Salah satu keinginan Jepang adalah untuk menguasai Korea karena tertarik dengan sumber daya alamnya karena dapat digunakan untuk pembangunan negara. Selain itu juga untuk memperluas wilayahnya karena saat itu Jepang terlalu sempit untuk menampung warganya yang banyak. Dampak peristiwanya adalah represi militer kerja paksa dan peristiwa gerakan kemerdekaan 1 Maret 1919 yang mengakibatkan banyak orang tewas. Selain itu, Korea juga terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, yang sekaligus menandai berakhirnya penjajahan Jepang atas Korea. Hubungan sebab akibat. Setelah restorasi Meiji, Jepang melawan China untuk memperebutkan Korea dan diakhiri dengan kemenangan Jepang. 19 tahun setelah Jepang menguasai Korea, tepatnya pada tahun 1929 terjadi yang namanya Great Depression yang mengakibatkan Jepang yang sudah memiliki basis di Korea memutuskan untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Manchuria. Insiden Mukden yang terjadi saat itu menjadi tanda awal dimulainya invasi Jepang ke Manchuria. Keberhasilan insiden Mukden dan invasi Jepang di Manchuria menjadi awal invasi Jepang di China yang dimulai pada tahun 1937. Perspektif Kristiania diambil di ulangan 31 ayat 6 yang berbunyi, kuatkan untuk teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan dan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Keberanian bangsa-bangsa yang melawan penjajahan Jepang bisa kita jadikan pelajaran untuk tidak takut dan terus berjuang dalam menghadapi segala sesuatu dan juga berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah topik embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Next. Nah, ya, jadi tanggal 7 Desember 1941 ini awal mula dari berkecamuknya peperangan Asia Timur dan terlibatnya AS secara total dalam
Perang Dunia II. Nah, sebenarnya itu awal mula dari penyerangan Jepang ke AS itu ya dari sikap AS yang mengembargo Jepang terhadap pasokan minyak yang berdampak pada ketahanan negara Jepang. Ya, hal ini dilakukan AS karena Jepang telah menaklukkan Manchuria serta berusaha menaklukkan seluruh Tiongkok daratan. Selain itu, Jepang juga menandatangani Poros Axis dengan pemimpin Jerman, Adolf Hitler, serta Benito Mussolini dari Italia. Next. Ya, akibat dari embargo oleh AS adalah Jepang pun akhirnya mulai tertarik dengan wilayah Asia Tenggara karena wilayah Asia Tenggara ini kaya akan minyak dan bahan mentah. Namun mereka juga tahu bahwa Amerika tidak akan membiarkan Jepang menguasai Asia dan negara lainnya. Dan di samping itu, Jepang terus berupaya berunding dengan Amerika untuk membatalkan embargo. Namun, Amerika menolak, kecuali jika Jepang mau angkat kaki dari Tiongkok. Next. Ya, perundingan terus berjalan alot karena masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah dari pihak Amerika maupun dari pihak Jepang. Dan bahkan Amerika akan melanjutkan dengan membekukan aset-aset Jepang di Amerika setelah melihat pergerakan Jepang yang terus maju menuju Asia Tenggara. Nah, sejak awal Jepang sadar bahwa menyelesaikan masalah dengan diplomasi akan berakhir di jalan buntu dan opsi berperang dengan Amerika cepat atau lambat tidak akan terelakkan. Nah, di sini awal mula dari penyerangan Jepang terhadap Amerika di Pearl Harbor. Ya, awal mula dari penyerangan itu adalah embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang untuk mengurangi pemasukan dari ekonomi dari minyak oleh Jepang. Seperti itu. Terima kasih. Lalu untuk perspektif Kristianinya diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang artinya karena awal mula dari perselisihan ini ialah iri hati dan keegoisan dari masing-masing negara, baik dari Jepang maupun dari Amerika yang tidak mau mengalah ya untuk menjajah Asia Tenggara. Disitulah munculnya perselisihan di antara mereka. Ya, oke, sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah penyerangan ke Pearl Harbor. Penyerangan ini dilakukan Jepang dengan cara menyerang pangkalan militer terbesar Amerika yang ada di Hawaii, yaitu Pearl Harbor. Penyerangan ini terjadi sekitar pukul 7:48 pagi, tanggal 7 Desember 1941 di Hawaii. Jepang melakukan penyerangan ini secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan. Di balik serangan ini, ada beberapa tokoh yang menjadi sumber penyerangan ini. Di antaranya adalah Isoroku Yamamoto, Shuichi Nagumo, Minoru Genda, dan juga Mitsuo Fujita. Asal mula penyerangan Jepang ke Pearl Harbor ini ada berbagai macam. Pertama, saat Jepang menyerang Manchuria, yaitu salah satu provinsi di China. Pada saat itu, tahun 1931, saat Jepang menyerbu Manchuria, invasi Manchuria adalah salah satu langkah dalam ekspansi Imperial Jepang yang disusul dimulainya perang skala penuh terhadap Cina pada tahun 1937. Menanggapi invasi Jepang terhadap China, Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer dan keuangan kepada Cina dan menghentikan ekspor minyak dan bahan mentah lainnya ke Jepang. Hal itu juga salah satu alasan kenapa Jepang menyerang, bantuan militer dan ekonomi dari AS ke Cina. Selain itu juga embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Jepang, yang seperti tadi dijelaskan oleh Farrell,
Dan juga selain itu, Jepang juga memutuskan untuk merebut dan menaklukkan wilayah Asia dan Pasifik lainnya yang kaya akan minyak dan sumber daya alam karena sudah dilakukan pemberhentian embargo oleh AS ini. Dampak dari serangan ini ada berbagai macam. Jepang yang hanya mengangkut 353 pesawat petarung maupun bom dalam gelombang ini mengakibatkan 188 pesawat tempur AS hancur, 8 kapal perang AS juga rusak, dan 4 lainnya tenggelam ke dasar laut. Pasukan Jepang juga menghancurkan 3 kapal penjelajah, 3 kapal penyerbu, 1 kapal latihan pesawat tempur, dan 1 kapal bom. Kerugian yang dialami Jepang jauh lebih ringan, yaitu hanya 29 dan 5 kapal selam kecil yang hancur atau hilang. Dari segi korban jiwa, Jepang juga jauh lebih sedikit. Hanya 64 prajurit meninggal, sementara 1 pelaut bernama Kazuo Sakamaki tertangkap. Di sisi seberang, AS kehilangan 2.403 prajurit, sementara 1.178 lainnya luka-luka. Dari kejadian ini, ada hal yang bisa kita pelajari. Sebelum itu, saya mengambil dari perspektif Kristiani, yaitu di Amsal 20 ayat 18 dan juga Amsal 24 ayat 6. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi dari penyerangan Jepang terhadap AS ini, kita bisa belajar bahwa strategi dan juga hikmat itu adalah kunci kemenangan dalam suatu peperangan. Meskipun banyak halangan yang terjadi, tetapi jika itu sudah rencana dari Tuhan, pasti terjadi. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Yudi. Terima kasih, Pak.